karena alasan ekonomi. Oh iya. Saya sudah yatim, Ya. tidak ada yang membiayai. Ya. Kebetulan waktu itu ada penerimaan pegawai, Ya. pegawai BPN di Jayapura? Papua, ya, Jayapura. Iya. Alhamdulillah keterima. 15 tahun ya? 15 tahun. Jabatan-jabatan apa saja di kementerian yang pernah diduduki? Saya mulai dari staf sampai dengan kepala sub bagian mutasi di kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya, kita akan membahas segala persoalan sosial, pendidikan, pemerintahan, politik, dan pendidikan bersama dengan narasumber yang tentunya berkompeten pada bidangnya. Nah, kali ini saya ada di ruangan yang berbeda, tidak seperti biasanya, dan saya bersama dengan narasumber yang juga tidak seperti biasanya. Saya berada di ruangan yang barusan saja dipakai acara halal bihalal, ya, acara halal bihalal keluarga Haji Makasaud Den Sitaka, dan beliau ini adalah Karaeng Hero, ya, Karaeng Hero kedua, ya, kedua, dan Hero itu berada di Kabupaten Bulukumba, ya. Nah, saya bersama dengan narasumber saya, beliau adalah salah satu cucu Karaeng Hero dan beliau adalah generasi keempat. Beliau adalah Andi Asnedi, ya. Nama lengkapnya panjang sebenarnya, cuman ya beliau akrab dipanggil Andi Asnedi. Kalau keluarganya manggilnya Kak Aka, begitu ya? Ya, Kak, gitu. Nah, beliau sekarang selain kapasitasnya sebagai cucu generasi keempat dari Karaeng Hero, beliau sekarang menjabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur, juga merangkap sebagai Kepala Kantor BPN, ya, BPN Kalimantan Utara. Ya. Luar biasa ini, Kak. Oke, kita langsung bersama dan ngobrol sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Apa kabar, Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting, Kak. Kak Asnedi, saya panggilnya lebih akrab begitu, Kak. Ya. Seorang Asnedi ini kurang dikenal di masyarakat Bulukumba, ya. Karena saya membaca sejarah dan mencoba mencari jejak digital bahwa Kak Asnedi ini meninggalkan Bulukumba dan Sulawesi Selatan ini kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ya, tepatnya setelah tamat SMA kalau tidak salah, Kak, ya. Nah, sekarang ini sudah mulai banyak ditahu oleh teman-teman dan masyarakat Bulukumba. Salah satunya kemarin di Halal Bihalal Ika SMA 1. Ya. Di situ orang sudah mulai membicarakan namanya Kak Asnedi. Nah, ditambah ini dengan halal bihalal ini. Nah, mungkin kita bisa berbagi cerita ini, Kak Asnedi. Pertama mungkin bagaimana kehidupan Kak Asnedi, mulai dari kecil meniti sekolah di mana SD, SMP, SMA, terus meninggalkan Sulawesi Selatan dan tiba-tiba muncul sudah menjadi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Sangat luar biasa. Silakan, Kak Asnedi. Baik, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya ini orang kampung. Siap. Saya lahir di salah satu kampung di Desa Gunturu, namanya di Bajang. Oh, Bajang. Bajange. Ya. Kemudian saya sekolah di situ. Sekolah di SD di Bajang. SD di Bajang.
Kemudian tamat SD, saya sekolah di SMP Negeri Gunturu. SMP Negeri Gunturu. Ya. Ya, ya. Ya, di SMP Negeri Gunturu selesai. Oke. Saya masuk ke SMA Negeri 1 Bulukumba. SMA Negeri 1 Bulukumba di Ya, kota. di kota Ah, ya, Bulukumba. ya. Mulai ninggalin kampung Mulai ceritanya. ninggalin kampung. Ya, ya, ya. Nah, setelah tamat SMA 1 Bulukumba, Ya. saya ikut UMPTN. Terus lulus di Papua, di Irian. Di Papua. Di Irian. Oh, iya, iya, di Irian Jaya. Irian Ya, Jaya. waktu itu masih Irian Jaya ya. Irian Jaya. Ya, ya, ya. Lulusnya di Universitas Cendrawasih. Cendrawasih. Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Tapi saya nggak sempat selesai kuliah di sana. Ah. Kok bisa? Karena alasan ekonomi. Oh, iya, 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 iya. Saya sudah yatim, Ya. tidak ada yang membiayai. Ya. Kebetulan waktu itu ada penerimaan pegawai, Ya. pegawai BPN Ya. di Jayapura? Papua, ya, Ah, iya, Jayapura. iya, iya, iya. Alhamdulillah keterima di sana. Oke. Terus saya tugas di Merauke. Tugasnya di Merauke? Merauke, Ah. paling ujung bawah. Iya, iya, iya. Irian Jaya waktu itu. Ah. Setelah 3 tahun di sana, Ya. saya tugas belajar ke Jogja. Tugas belajar ke Tugas Jogja. belajar ke Jogja itu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Ah, iya, 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 iya. Nah, dari situ saya juga bergaul, berteman dengan luar, dengan Iya, iya. teman-teman di Jawa ya. Kemudian setelah selesai di STPN tahun 98, saya pindah ke kementerian, ke Kementerian Kementerian, Pusat. ya, ATR BPN. ATR BPN. Iya, iya. Nah, di situ saya Dari meniti Papua karir. pindah ke langsung ke Jakarta nih? Iya, langsung ke Jakarta. Iya, 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 iya. Nah, jadi singkat cerita, saya berkarir di situ selama 13 tahun. 13 tahun? Ya, 13 di tahun. kementerian? Di kementerian. Di ATR BPN itu ya? ATR BPN. Iya, 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 13 tahun. Dari tahun 98 sampai dengan 2013 itu. 15 tahun malah. 15 tahun ya? 15 tahun. Jabatan-jabatan apa saja di kementerian yang pernah diduduki? Saya mulai dari staf sampai dengan kepala subbagian mutasi di kementerian. Dari staf? Ya, kepala subbagian? Ya, kepala subbagian mutasi. Oke. Tahun 2008 sampai 2013. Nah, 2013 saya promosi jadi kepala kantor di Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah di Bangka Belitung. Iya, 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 iya. Jadi kepala kantor nih? Kepala kantor. Iya, 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 iya. 3 tahun setengah di Bangka Belitung. Oke. Saya dimutasi ke kantor pertanahan Kota Batam. Oke. Di Kepulauan Riau. Di situ saya 1,5 tahun. Oke. 1,5 tahun di sana. Tapi sebelum itu saya pernah tugas di Aceh. Sebelum promosi ke Bangka Tengah itu saya pernah di Aceh 2 tahun. Di Aceh kepala kantor juga? Enggak, itu saya jadi salah satu ketua tim rehabilitasi pasca tsunami. Oh, iya, 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 iya. Kami melakukan pemetaan ulang di Aceh karena tsunami itu mengakibatkan banyak kerusakan. Ya, ya, betul. Kita melakukan rehabilitasi. Dan ketua timnya Ya, salah satu ketua tim saya. Tim saya. Jadi 2 tahun di sana. Nah, balik dari situ baru saya promosi juga ke Bangka Tengah. Oke. Dari Bangka Tengah ke Batam. Dari Batam saya mutasi lagi ke Jakarta Utara. Kepala kantor? Kepala kantor. Kalau kata Jakarta Utara. Kota Madya Jakarta Utara. Kota Madya Jakarta Utara. Oke. Itu saya 1,5 tahun di situ. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kemudian tahun 2019 saya promosi jadi sekretaris Direktur Jenderal Hubungan Hukum. Nah, Sekretaris Dirjen? ya, sekretaris Dirjen. Iya, 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 Dirjen, iya. Hubungan Hukum. Di situ saya cuma sekitar 5 bulan. 5 bulan cuma jadi sekretaris Dirjen? 5 bulan. Nah. Karena dikasih tugas baru sebagai Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 Januari. Oh, iya, iya, iya. Nah, dari situ sampai sekarang saya masih menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Utara. Kenapa harus Kalimantan Utara? Kebetulan di Kalimantan Utara Pak, pemekaran, jadi kita masih iya, iya, iya. Masih dirangkap ya? Iya, masih dirangkap. Sangat luar biasa. Sekarang kita lagi di samping itu kita mempersiapkan perpindahan IKN. Ya, betul. Karena ibu kota negara di Kaltim, dari segi pertanahannya Kanwil BPN yang menyiapkan. Ya, menyiapkan. Ya. Jadi memang perjalanan hidup ini mulai dari SD sampai SMA, tinggalkan Sulawesi Selatan. Betul. Malah lulus tapi tidak melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Betul. Gitu. Nah, sekarang ini Kak Asnedi sudah menjadi kepala Kanwil, kepala kantor wilayah di BPN.
pasti kelasnya berbeda, apalagi Kaltim ini. Nah, pasti kelasnya berbeda. Kaltim ini ditambah dengan pemindahan IKN. Ya. Banyak ujian pasti nih Kak Asnedi soal itu. Bagaimana resepnya? Sampai hari ini aman-aman saja kelihatan Kak Asnedi. Jadi saya dari dulu selalu bekerja itu membuat perencanaan yang terstruktur, Ya. kemudian melakukan eksekusi yang terukur. Iya. Kemudian terutama juga integritas. Integritas, etos kerjanya harus bagus, integritasnya, dan bagaimana bisa memanage sumber daya manusia yang ada di lingkungan saya. Dengan Kanwil ini kan, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Utara ini sangat luas. Itu hampir sama luas dengan Pulau Jawa itu. Ya, dia mungkin lebih luas daripada Pulau Jawa. Gitu. Oh iya? Kalimantan Timur dan Utara. Nah, permasalahan tanah tentunya sangat besar. Kompleks sekali. Jadi kita bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalkan atau menghilangkan sama sekali adanya sengketa-sengketa, adanya komplain, adanya mal pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik lah, gitu. Itu konsep kita. Gitu. Saya pernah membaca Kak Asnedi, membaca dan dapat informasi bahwa pernah satu kali di Kalimantan Timur, Kak Asnedi itu mengganti mulai dari kepala sampai cleaning service. Benar Mbak itu? Jadi apa alasannya? Benar nggak itu? Kantor pertanahan ini kan tumpuan masyarakat ya. Tumpuan masyarakat. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, berarti harus didukung dengan SDM yang aware, SDM yang memang punya jiwa melayani, SDM yang punya pengetahuan atau kapasitas keilmuannya bagus tentang pertanahan, sehingga kita tidak merugikan masyarakat yang punya tanah atau masyarakat yang melakukan permohonan hak atas tanah kepada kita. Nah, kami memberikan edukasi ke teman-teman. Kebetulan di Balikpapan itu termasuk pelayanan tinggi sekali di situ. Ya, standarnya tinggi. Ya, standar tinggi, dan permasalahannya juga sangat kompleks sekali. Ya. Sehingga saya selama 5 bulan pertama di sana itu memberikan edukasi ke teman-teman, bagaimana kita buat pelayanan yang baik, bagaimana supaya tidak ada pengaduan, bagaimana supaya tidak ada pelayanan yang diskriminatif. Nah, tapi kalau sudah sampai 5 bulan, 6 bulan kita dikasih, ya saya minta ke kementerian untuk ya mungkin harus ganti. Jadi akhirnya saya ganti beberapa, mulai dari kepala kantornya saya ganti, kepala seksinya bukan saya ganti ya, tapi saya usulkan untuk dimutasi, dirotasi, sehingga ada peremajaan orang-orang di situ. Karena orang-orang terlalu lama kan menimbulkan kerajaan baru. Sehingga saya ganti-ganti, kita usulkan ganti ke pimpinan, hanya disetujui pimpinan. Ya, alhamdulillah sekarang pelayanan sudah lumayan bagus di Kota Balikpapan. Jadi Kak Asnedi mau bilang bahwa menyelesaikan persoalan itu harus dari akarnya. Betul. Jadi harus dari akarnya menyelesaikan, karena kapan kepalanya saja akarnya tidak akan tumbuh kembali kan gitu. Sangat luar biasa Kak Asnedi. Oke, Kak Asnedi, kalau menurut saya soal kepiawaian sebagai birokrasi yang menjadi wilayah pusat, menurut saya dengan pengalaman yang sudah dijelaskan tadi sudah sangat pengalamannya sangat mumpuni lah. Nah, coba kita kembali, kita berada di ruangan ini, ada halal bihalal keluarga besar Karenghero. Nah, bisa diceritakan sedikit soal inisiatif acara ini bagaimana? Jadi pertama itu kan niatnya silaturahim. Yang kedua bagaimana mempersatukan nih. Mempersatukan seluruh keluarga kita, potensi-potensi keluarga kita, yang sudah tercerai berai dan hampir saling tidak mengenal.
Oke. Saya saja banyak yang saya baru kenal di sini nih, baru ketemu di sini. Iya. Nah, ini kan energi positif yang sangat bagus sebenarnya. Minimal untuk mengembangkan keluarga kita nih, supaya bisa sejahtera, bisa bahagia, bisa memberikan satu sumbangsi yang besar terhadap kelompoknya, ke masyarakat di luarnya, mungkin kepada negara kita. Ya, karena network ini kan ada yang profesor kita ada berapa, terus yang dosen ada berapa, yang pengusaha ada berapa. Ini kan satu potensi yang luar biasa. Benar. Nah, kalau kita satukan, mungkin kalau kita tarik lagi ke atas ke Karanganyar pertama, Karang Latombong yang ditambah, itu luar biasa lagi. Iya, benar. Itu bisa sampai puluhan ribu orang. Iya. Nah, ini yang harus kita mumpung belum tercerai-berai jauh, ya kita rekatkan semua. Nah, inilah hakikat dari ini. Dan alhamdulillah tante kita menyetujui, generasi keempat seperti kita ini menyetujui semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya dengar ada 13 rumpun ya, 13 rumpun. Kami ngecek-ngecek di acara tadi dan di buku tamu segala macam, ini sudah menghampiri 1000. Dan katanya belum hadir semua. Iya, benar. Sangat luar biasa nih, 13 rumpun, apalagi tadi Kak Asnedi bilang sampai Latombong begitu kan? Latombong, waduh berapa? Kita tidak bisa lagi betul. Oke, Kak Asnedi. Kak Asnedi adalah putra Bulukumba. Jujur baru kali ini saya tidak tahu mulai muncul di publik begitu. Pertama soal kemarin IKA gitu, sempat menjadi Dewan Penasehat kalau tidak salah di IKA. Nah, sekarang merapat ke keluarga, kumpulkan keluarga, dan dengan tadi saya sempat dengar sambutannya bahwa betul-betul ikhlas coba menyatukan semua keluarga gitu yang tercerai-berai. Pertanyaan saya sekarang begini, Kak Asnedi, apa pikiran Kak Asnedi tentang Bulukumba sekarang? Ya, jadi saya sebenarnya tidak pernah mau memunculkan diri ataupun menenggelamkan diri. Saya alami saja. Kebetulan teman-teman saya juga di SMA 1 itu kenal saya semua. Kebetulan kita aktivis juga, dari mulai SMA aktivis, kemudian waktu kuliah juga aktivis, ya. Jadi memang suka berorganisasi sebenarnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Adinda tadi tentang Bulukumba ini kan potensi sekali, sangat potensi. Dan banyak orang-orang pintar di sana. Banyak orang-orang pintar. Ini kalau orang-orang pintar Bulukumba disatukan semua, luar biasa Bulukumba. Betul. Mungkin saya yakin lah ini pemerintah sekarang bagus lah, Pak Bupati ini bagus sekali. Mungkin mungkin yang harus digali adalah inklusivitasnya desa-desa ini. Inklusivitas desa-desa ya? Desa. Jadi ada berapa desa di Kabupaten Bulukumba? 136 desa kelurahan. 136 desa dan kelurahan. Kalau ini kita punya database tentang kelebihan dan kekurangan desa-desa ini. Kemudian ada berapa banyak potensi di perdesanya. Kemudian SDM yang ada di Bulukumba termasuk terutama yang birokrasi itu mengetahui semua potensi ini. Saya rasa bisa dikembangkan dengan baik Bulukumba, dan saya yakin akan menuju ke sana. Karena memang kan saya lihat saya selama 30 tahun meninggalkan Bulukumba sering datang, sering datang hampir tiap tahun tapi 2 hari 3 hari ya. Saya lihat perkembangannya mungkin agak stagnan mungkin ya. Nah, mungkin dengan Bupati sekarang ini lumayan bagus, lumayan luar biasa mungkin ya. Kalau saya lihat catatannya sedikit bagus. Ya, lebih bagus lah. Nah, intinya sebenarnya kalau saya ini sebagai birokrat yang menggerakkan roda pemerintahan ini kan ASN nih. Iya, betul. ASN. Berarti kapasitas SDM ASN-nya ini harus bagus. Harus bagus, harus distandarisasi. Dia punya etos kerja yang bagus, dia punya integritas yang bagus. Nah, kalau ini yang bagus semua, berarti yang menggerakkannya jadi bagus nanti. Nah, itu mungkin hal yang paling pertama ya, Tapi
secara umum lihat Bulukumba itu luar biasa sebenarnya. Bulukumba punya potensi semuanya. SDM, SDA, SDA-nya. Mana ada kabupaten yang ada perikanannya lengkap, ada perikanan laut, ada perikanan tambak, budidaya, ada perkebunannya, ada pertaniannya juga bagus, wisatanya apalagi. Iya, lengkap, sangat wisata? lengkap ya. Sangat lengkap. Nah, ini tinggal mengolah potensinya. Saya mungkin ya tidak terlalu paham, lebih paham lah orang-orang di dalam Bulukumba. Tapi saya lihat ya seharusnya Bulukumba bisa di atas. Harusnya lebih dari sekarang. Ya, lebih sekarang, lebih dari sekarang. Harus lebih dari sekarang sebenarnya. Sekarang. Jadi sebelumnya ini memang Bulukumba agak stagnan ya, agak stagnan, dan pemerintahan yang baru ini umpamanya siapa, Andi Mukhtar Ali Yusuf kalau tidak salah, Andi Mukhtar Ali Yusuf, sedikit ada loncatan-loncatan yang kelihatan lah begitu, luar biasa, luar biasa. Nah, Kak Asnedi kan masih muda, masih muda, dan karir masih berapa tahun ini Kak? Masih 10 tahun lagi. 10 tahun lebih ya? 10 tahun lebih. Pernah enggak terbersit di pikiran Kak Asnedi soal bagaimana Bulukumba dikembangkan secara lebih bagus? Dan berpikir bahwa mencoba untuk melakukan sendiri itu. Silakan. Kalau berpikir Bulukumba lebih bagus, saya sering memikirkan bahwa bagaimana caranya ini supaya Bulukumba. Tapi kalau berpikir jadi orang yang mendrive itu belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Iya. Saya masih fokus dengan karir saya di ASN, sebagai ASN di kementerian. Tetapi saya sebagai putra Bulukumba, saya selalu memikirkan, dan saya punya banyak buku-buku yang saya sudah sadur dari beberapa tempat. Kemudian saya mengambil data-data terkait dengan desa-desa, kecamatan-kecamatan. Kemudian potensi Bulukumba itu bagaimana. Saya sering melakukan satu simulasi bagaimana sih sebenarnya di Bulukumba gitu. Ini saya sebagai orang Bulukumba ya pasti pengen lah melihat ini. Tapi untuk ke depan menjadi sesuatu di dalam itu menjadi driver dalam Bulukumba belum terpikirkan. Belum terpikirkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Artinya Kak Asnedi ini tetap mempunyai niatan atau pemikiran bahwa harusnya Bulukumba ini lompatannya lebih kencang dibanding yang ada sekarang. Dengan berkiprah di luar dan menjadi birokrasi vertikal yang sangat sukses menurut saya. Ada enggak pemikiran-pemikiran yang ingin dititipkan kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba dan masyarakat Kabupaten Bulukumba? Ya, silakan. Jadi pertama ya, saya kalau jadi pemerintah secara besar, itu kan ibaratnya kalau rumah bocor ya. Rumah bocor itu pemerintah bukan menyiapkan ember untuk menadah hujan. Oh, iya. Filosofinya begitu ya, coba. Karena kalau cuma sekedar menadah air yang jatuh dari atas, pasti kan penuh juga terus-menerus. Tapi nanti pemerintah harusnya berusaha bagaimana supaya tidak bocor. Iya. Nah, maksud saya gini, jadi kalau ada orang yang susah nih, mungkin ada seorang nenek janda ya, janda yang ada di mana terus butuh sesuatu, kemudian kita sumbang. Itu kan bukan itu sebenarnya. Bukan solusi sebenarnya itu. Bukan solusi. Solusinya jangka panjang bukan. Itu solusi sangat pendek sekali, jangka pendek sekali. Nah, bagaimana sebenarnya supaya tidak ada orang yang begitu nih? Iya. Itu yang pertama. Jadi sebagai pemerintah tentunya bagaimana caranya supaya benar-benar menjadi perencana yang baik. Nah, eksekusi itu tergantung rencana. Iya, benar. Nah, rencana itu sangat tergantung yang namanya data. Eksekusi itu tergantung rencana, dan rencana itu harus berbasis data. Basis data. Iya. Bagaimana kita mau memprioritaskan satu pembangunan kalau kita nggak punya data? Oke. Jadi kalau nggak by data, pasti dia instan terus, tidak akan pernah
kontinuitasnya itu nggak berjalan. Tetapi kalau by data, kita lihat nih, berarti di berapa tadi 136 desa kelurahan, kan pasti kita ada skala prioritas nih. Benar. Prioritasnya di desa ini apa, di desa ini apa. Nah, menentukan prioritas itu kan bukan dengan cara like dislike, dislike ataupun cuma asal ngasih aja gitu. Ya, tiba masa tiba akal. Nah, tetapi kalau dengan by data, kita benar-benar membuat desain yang bagus sehingga kita melakukan eksekusi yang benar, yang bagus. Nah, itu inti menurut saya ini, menurut saya sebagai yang selalu saya lakukan di kantor saya sebagai seorang birokrat, yaitu saya selalu melakukan riset, saya melakukan pengumpulan data. Setiap saya datang ke kantor, ditugaskan di tempat mana, saya selalu menganalisa dulu semua permasalahan sebelum saya melaksanakan tugas. Makanya saya waktu dimutasi ke Kaltim, saya sudah pelajari, di Kaltim ada 10 kabupaten. Di Kaltara ada 5 kabupaten. Dari 15 kabupaten ini tingkat permasalahan pertanahannya yang paling tinggi mana? Tingkat harga tanahnya yang paling mahal mana? Tumpah tindinya yang mana? Di kantor mana? Sengketanya di mana? Mafianya ada di mana? Jadi harus saya tahu. Pada saat saya melangkah untuk melakukan eksekusi, saya sudah berdasarkan data ini. Ini harus prioritas ini harus prioritas ini, harus prioritas. Untuk Bulukumba? Nah, untuk Bulukumba ya harus 136 desa itu kita sudah punya petanya, petanya ini masalahnya. Peta masalahnya. Peta masalahnya. Jadi kalau perlu memang kita harus punya satu peta untuk kebijakan. Ini namanya one map policy ya. Jadi kita harus punya one map policy sehingga pada saat pengambilan keputusan itu tidak masing-masing. Jadi nanti umpamanya di dalam di dalam pemerintah sendiri, di dinas ini kebijakannya beda, dinas ini kebijakannya beda. Karena apa? Karena tidak berangkat dari satu data. Oke. Menarik sekali. Kak Asnedi, terakhir saya mau tanya Kak Asnedi. Anggaplah sekarang ini masih ada 10 tahun. Silakan. Anggaplah kali ini kan masih ada 10 tahun nih karir nih, ceritanya. Tapi kan saya mendengar penjelasan Kak Asnedi ini sedikit ada kegelisahan sebenarnya tentang Bulukumba. Kak Asnedi mungkin ini meneropong dari luar ini Bulukumba dan sedikit greget gitu, sedikit harusnya diginiin gitu. Nah, sekarang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Tapi pernyataan tadi Kak Asnedi bahwa sampai hari ini belum ada pemikiran, pemikiran untuk menjadi driver sendiri di Kabupaten Bulukumba. Anggaplah kesempatan ini dan melihat kesuksesan Kak Asnedi sebagai birokrasi ASN yang vertikal, yang sebenarnya tidak, pemikirannya malah kompleks begitu kan, apalagi di Kaltim sekarang tantangannya sangat berat dengan pemindahan IKN seperti ini. Nah, tiba-tiba masyarakat Bulukumba minta Kak Asnedi mau balik ke Bulukumba, coba mendrive ini dengan pemikiran-pemikiran. Bagaimana menurut Kak Asnedi? Saya ini birokrat murni. Saya pekerja dan bukan politis. Iya. Saya bukan politisi, saya birokrat murni. Saya juga senang dengan perencanaan. Saya juga seorang eksekutor. Saya sampai hari ini belum tertarik dengan politik. Sama sekali tidak tertarik dengan politik. Ini saya mengatakan ini karena saya sebagai putra Bulukumba melihat dari luar. Seharusnya Bulukumba lebih dari ini. Harusnya lebih dari ini dengan potensi yang dimiliki. Oke. Terakhir, pesan untuk masyarakat Bulukumba sebagai putra Bulukumba merantau di luar Bulukumba dan alhamdulillah sampai hari ini diberi amanah menjadi kepala
Kepala Kantor Pertanahan Nasional tingkat provinsi. Ya. Silakan. Ya, jadi untuk saudara-saudaraku di Bulukumba itu punya potensi, mari kita kembangkan Bulukumba. Terkait dengan masalah pertanahan, karena saya orang pertanahan, kalau ada permasalahan tanah, ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Kemudian terkait dengan pelayanan, kalau ada pelayanan di kantor pertanahan Bulukumba ada yang kurang bagus, sampaikan ke saya, nanti saya akan mencoba cari solusinya. Itu terakhir untuk Bulukumba, saya rasa ke depan saya sangat yakin Bulukumba akan maju, Bulukumba akan lebih dari sekarang, ya. Apabila memang potensi-potensi yang ada itu jadi satu, tidak terpecah-pecah. Karena saya sangat yakin Bulukumba itu banyak sekali orang pintar. Banyak sekali orang pintar. Profesornya kalau tidak salah terakhir saya tahu 63 orang. Profesornya luar biasa. Dengan segala bidang. Apalagi doktornya. Doktornya lebih luar biasa. Nah, itu potensi yang luar biasa kalau bisa disatukan, bisa jadi energi yang sangat luar biasa. Saya sangat mencintai Bulukumba. Well of Bulukumba. Iya. Terima kasih, Kak Asnedi. Kita sudah berbincang panjang dengan Kakanda Asnedi, Kakanda Adi Asnedi. Beliau adalah Kepala Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ada beberapa yang saya harus garis bawahi dari perbincangan ini. Pertama, dari perjalanan hidup beliau, beliau akan menyimpulkan bahwa gambaran hidup kita ke depan itu dilihat dari apa yang kita lakukan hari ini. Betul. Gitu. Itu pertama. Dan kedua, prinsip beliau menyelesaikan semua dinamika mengenai profesi beliau. Pertama adalah harusnya direncanakan, dan rencana itu harus melalui berbasis data. Gitu. Tanpa data kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu prinsip beliau. Dan terakhir, saya coba gali-gali beliau. Sampai hari ini beliau tidak pernah berpikir untuk kembali ke Bulukumba dengan desas-desus bahwa beliau adalah orang luar, sukses dan akan kembali menjadi bupati atau wakil bupati. Sampai hari ini beliau belum pernah berpikir tentang itu. Tapi satu yang dia katakan terakhir, bahwa beliau cinta Bulukumba, we love Bulukumba. Terima kasih, kita akan ketemu dengan narasumber yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.